Ya, kita jelaskan lagi bahwa dalam tahap-tahap evolusi teori manajemen itu terlihat beberapa tokoh tadi seperti Marie Potter Follett, kemudian ada Fayol ya. Nanti di sini akan dijelaskan lagi. Misalnya di pembagian tahap-tahap evolusi manajemen itu bisa dilihat sebagai berikut. Misalnya teori manajemen klasik ya, kemudian ada periode peralihan, kemudian masuk ke hubungan manusiawi ya, kemudian ada aliran manajemen modern. Nah ini kan contoh bagaimana kalian bisa melihat bahwa teori manajemen itu terus berkembang. Ya. Nah, teori klasik misalnya ya, bahwa itu dimulai sejak timbulnya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Ya. Itu kan luar biasa. Jadi, para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen ya, yang timbul di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Nah, mereka yang tadi sudah kita lihat itu misalnya Robert Owen, Henry Fayol, dan Taylor ya. Nah ini mereka-mereka yang mensponsori bagaimana munculnya teori manajemen klasik itu. Kemudian Anda bisa lihat yang berikutnya, misalnya bagaimana seorang Robert Owen itu punya peran dalam memberikan hak-hak pekerja misalnya yang tidak cocok misalnya yang kalau dia jelaskan bahwa hak pekerja itu harus disesuaikan dengan bagaimana situasi kerja ya, misalnya standar bekerja itu harus tidak melebihi 13 jam per hari, kemudian tidak cocok kalau anak-anak itu ikut bekerja ya, atau bekerja di perusahaan-perusahaan yang berstandar sebenarnya jarang, nggak boleh anak-anak itu ikut bekerja ya, kalau ada anak-anak itu melanggar undang-undang ya. Anak-anak itu harusnya sekolah bukan bekerja. Kemudian di awal-awal revolusi industri itu Owen melihat meningkatnya kondisi kerja di pabrik. Kemudian ada dia berusaha bagaimana kondisi di pabrik itu harus ditingkatkan. Kemudian ada kenaikan usia yang bekerja, kemudian jam kerjanya dikurangi, kemudian harus ada makanan, makan karyawan, kemudian ada toko-toko yang menjual kepentingan karyawan, misalnya itu kehidupan sehari-hari ya. Maka kemudian dia dikenal sebagai orang-orang yang memang berkepentingan untuk bagaimana manajemen itu menjadi sesuatu yang berguna di kemudian hari ya. Maka disebut sebagai kelompok personal manajemen modern. Kemudian berikutnya Fayol ya. Nah, itu bisa dilihat bagaimana dia melihat keberhasilan para manajer tidak hanya ditentukan oleh mutu pribadinya, tetapi juga karena adanya penggunaan manajemen yang tepat. Nah, itu kan luar biasa dia. Fayol itu menganggap bahwa manajer itu the man behind the gun, jadi punya peran yang luar biasa ya. Dia menentukan segala aktivitas di perusahaan atau misalnya di pabrik itu tergantung siapa yang punya kepentingan untuk berperan di situ ya. Kita sebut sebagai seorang manajer. Pemikiran-pemikiran Fayol ini kemudian berkembang menjadi pemikiran yang luar biasa. Misalnya ada teknis produksi harus menghasilkan barang-barang produksi misalnya. Kemudian pembelian barang itu harus dari bahan mentah yang kemudian menjadi hasil produksi. Kemudian penggunaan keuangannya harus bisa mendapatkan kembali modal, kemudian ada perlindungan baik barang maupun manusia, kemudian ada pencatatan atau akuntansi yang jelas. Ya. Nah itu pemikiran-pemikiran Fayol ya. Kemudian bisa dilihat juga begitu bagaimana peran manajerial, ada planning, pengorganisasian, kemudian organizing maksudnya ya, kemudian pemerintah atau kemudian pengkoordinasian, ada juga pengendalian. Jadi banyak juga pemahaman ahli-ahli terkait dengan
manajemen itu. Tapi dia memang mendasari dari apa yang ditemukan di lapangan. Itu hebatnya mereka sejak revolusi industri. Ya. Itu luar biasa. Jadi kalau sekarang di barat itu perusahaannya maju-maju, wajar saja ya, karena dia memang sejak dulu banyak orang-orang yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan itu. Kemudian ada Taylor ya, dia harus nah ini dikenal sebagai seorang yang menelurkan teori manajemen ilmiah ya. Jadi dia punya asumsi bagaimana manajemen itu bukan hanya berdasarkan temuan saja, tapi juga dia dikembangkan secara ilmiah dengan teori yang dikemukakan ya. Kemudian ada ilmu pengetahuan yang di situ yang tidak hanya salah-salah, kemudian ada hubungan waktu dan kelompok yang kemudian bergerak luar biasa ya. Kemudian ada kerjasama misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas bagaimana manajemen ilmiah itu berperan ya. Dan ini kemudian menjadi titik dasar bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan terutama di manajemen itu menjadi luar biasa ya, baik di masa lalu terutama di masa depan maksudnya, karena dia mendasari konsep manajemen ilmiah ini ya, orang-orang itu. Kemudian ada Mary Parker Follett. Mary Parker Follett ini adalah orang-orang yang juga yang luar biasa. Misalnya dia mengatakan bahwa manajemen itu adalah seni. Jadi bagaimana mengatur orang supaya orang itu mau menuruti kehendak kita. Jadi selain ada proses juga ada seni. Nah, seni ini yang dikemukakan oleh Mary Parker Follett yang seperti di video tadi kalian lihat ya. Itu orang yang luar biasa juga. Ini ada Oliver Sheldon ya. Kemudian ada Barnard ya. Ini juga berasumsi yang luar biasa. Kemudian ada aliran hubungan manusiawi. Jadi kalau dulu manusia itu dianggap robot, bekerja itu dengan sebanyak-banyak tenaga yang dipakai, ternyata di hubungan manusia ini ada hal-hal yang agak spesifik tentang bagaimana manusia itu supaya diberdayakan, bukan kemudian diperas tenaga dan pikirannya, tapi dia disesuaikan. Karena tahap aliran perilaku atau hubungan manusia ini organisasi adanya hakikat sumber daya manusianya, jadi bukan dipaksa ya, tapi sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Nah, ini ada kelompoknya ya, ada Manserberg ya, kemudian ada Mayo, kemudian ada Auchi. Nah, di Auchi ini yang Pak sudah jelaskan tadi ya. Dia seorang Jepang tapi juga orang Amerika terkenal Jepang. Ya. William Auchi ini terkenal dengan teori Z. Ya, how America business can meet the Japanese challenge. Ya. Yang memperkenalkan teori Z. Yang pada tahun 1981 mengadaptasi, yang menggambarkan adaptasi Amerika atas perilaku organisasi Jepang. Nah, Jepang ini kan luar biasa di teknologi. Nah, dia merajai pasar misalnya. Nah, Amerika ini juga menjadi pemain di pasar yang luar biasa. Kalau kemudian mobil-mobil Jepang banyak mendominasi di luar negeri itu karena memang luar biasa manajemennya ya. Misalnya adik-adik mobil-mobil Jepang banyak sekali di negara kita yang berseliweran ya, dan itu sangat laku keras ya. Kalian lihat mungkin ada namanya Honda, kemudian ada Nissan ya, kemudian Suzuki ya. Nah, itu semua produk-produk yang dikeluarkan oleh Jepang. Nah, mereka juga sangat berkepentingan bagaimana supaya industri otomotifnya itu terus berkembang di luar Jepang. Nanti ada disebut teori Kaizen. Kaizen inilah yang kemudian memberikan pemahaman kepada pengguna teknologi Jepang itu, terutama otomotif itu, supaya dia merasa nyaman memiliki atau senang memiliki produk-produk Jepang ya. Nah, itu hebatnya Jepang adik-adik ya. Itu belum sampai ke situ. Nah, bayangkanlah bagaimana hebatnya manajemen itu bertindak ya, teori itu kemudian menjadi dasar bagaimana William Ochi ini membandingkan manajemen dalam organisasi Jepang dan Amerika ya. Maka kemudian kalau kita lihat sekarang
yang mendominasi adalah produk-produk Jepang, ya pada otomotif terutama, berarti memang teori William Hodge ini luar biasa. Ya. Kalau kemudian di industri kuliner kita lihat banyak Amerika, berarti William Hodge juga mengakui bahwa teori William Hodge juga diakui bahwa teori itu benar. Bagaimana industri Amerika itu di makanan bisa menjadi salah satu industri yang terkemuka ya di dunia. Ya. Nah itu yang belum kita bisa dapatkan ya. Nah kita nggak tahu apakah nanti jadi pemain juga ya. Produk otomotif kita belum ada. Meskipun mungkin sudah dimulai dengan SMK itu, tapi kita nggak tahu kalau bisa meracik pasar atau enggak ya. Karena kita sendiri aja enggak. Kalau di Malaysia itu ada Proton ya. Proton itu produksi Malaysia. Nah di Malaysia itu mereka pakai produksi dalam negerinya mobil-mobil dewek, ya, mobil sendiri, Proton itu. Dan itu luar biasa. Ya. Nah, kita belum terbiasa. Nah, kalau kemudian kita lebih memanfaatkan potensi dalam negeri, ya mungkin kita suatu saat bisa menjadi pemain minimal mungkin di Asia. Ya. Tapi karena lihat bagaimana Cina sekarang ya, semua produk Cina merajai pasar. Nah, kita tertinggal ya. Apa yang nggak bisa dibuat Cina itu ya. Itulah pentingnya ilmu ini adik-adik. Makanya sekarang kok kita justru bangga dengan buatan luar ya. Padahal di manajemen ini mestinya kebanggaan-kebanggaan itu kita juga harus mengimbangi dengan kebanggaan dalam negeri juga. Ya, sayang kalau kemudian segala yang ada di tubuh kita itu atau di keseharian kita itu barang luar ya. Dan itu menjadi catatan buat kalian. Ya, tidak hanya sekedar pemakai industri, tapi juga kita orang-orang yang punya kepentingan untuk memproduksi ya. Itu adik-adik ya. Nah, itu nah kemudian muncul lagi aliran manajemen modern yang seperti sekarang ini. Sudah masuklah teknologi di adik-adik ya. Jadi seperti Pak bilang di awal tadi, bagaimana hebatnya teori-teori yang berkembang di manajemen itu ya. Jadi sampai sekarang tidak pernah berhenti di titik yang stagnan ya. Jadi kalau kemudian nanti satu saat dunia ini dipenuhi dengan apa industri-industri yang bergerak di dunia maya atau di online, maka itulah kenyataannya ya. Seperti sekarang mungkin toko-toko OL shop misalnya online shop sudah merajalela di mana-mana. Kita tidak perlu lagi datang ke tokonya, bahkan kita nggak tahu di mana alamat tokonya kan. Apa kamu tahu di mana Shopee shop? Halo, halo, halo Serbia. Tahu kau di mana? Di mana Shopee shop itu? Lazada itu di mana tokonya? Ada enggak? Nggak ada kan? Nah, bayangkan adik-adik, satu saat industri itu seperti itu. Itulah dia digagas di manajemen modern ya. Nah, kalau kemudian perkembangan itu menjadi sesuatu yang luar biasa mulai dari manajemen klasik, kemudian hubungan manusiawi, kemudian ada manajemen ilmiah misalnya ya, itu menjadi catatan lah buat kita bahwa teori-teori manajemen yang Pak ajarkan sekarang itu perkembangannya luar biasa. Nah, nanti satu saat kalian harus menjadi guru yang luar biasa juga adik-adik ya. Karena yang diajarkan Pak ini mungkin akan menjadi kebiasaan sehari-hari di SD nanti ya. Saya yakin kita akan berinteraksi dengan teknologi yang luar biasa ya. Dulu kan tidak pernah bermimpi kita bertemu di online seperti ini. Tapi kenyataannya saya bisa melihat Anda sekarang meskipun kita dipisahkan oleh ruang dan waktu. Dipisahkan oleh ruang tempat ya, dipisahkan oleh tempat. Kalau waktunya sama. Ya, saya nggak tahu Anda di mana, tapi kita bertemu di rumah ya, di online. Nah, itu yang kemudian Anda lihat bagaimana proses perkembangan teori manajemen itu berkembang. Jadi ada 5 sisi yang bisa dilihat. Ya, pertama adalah dominan. Yaitu aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Ya. Perkajian dari masing-masing aliran masih dirasakan bermanfaat bagi pengembangan teori manajemen. Jadi masih terus begitu. Ya, berinteraksi dengan perubahan-perubahan itu. Makanya kalau di istilah manajemen itu kalau tidak mau berubah ada dua pilihan, change or die. Ya.
Tahu maksudnya? Uji. Kalau tidak mau berubah, maka akan mati. Ya, cing oda. Itu yang menjadi catatan. Jadi bagaimana itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Teruslah mengabdi diri itu. Ya, kebetulan kalian belajar manajemen, ya harus disesuaikan dengan kemampuan yang kalian miliki ya. Kemudian ada divergensi, kemudian ada konvergensi, ya. Kemudian ada sintesis, ya, pengembangan menyeluruh bersifat integrasi. Kemudian ada proliferasi ya. Kemudian yang tadi muncul dengan teori manajemen baru yang mengusahakan pada suatu permasalahan manajemen tertentu ya. Dan sekarang misalnya kita sudah memenuhi keinginan-keinginan yang diharapkan ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin harus kalian perhatikan ya. Silakan bertanya. Kok banyak sekali yang nutup ini, nutup video. Seperti saya ngomong sama ini, sama komputer. Kemudian saya tidak dianggap gila ya. Hanya si Octavia, Andela, yang Andela ya. Cuma itu yang buka ini. Dimensi yang lainnya kok nutup semua ini. Nggak apa-apa sebenarnya. Silakan bertanya coba. Kan sudah banyak yang Pak jelaskan itu. Masa nggak ada sama-sama sekali yang nyangkut? Yang nggak kalian. Ya, setahu saya kan, saya berharap apa yang sudah saya share itu mungkin kalian bisa temukan di keseharian. Misalnya memanage waktu ya. Memanage waktu itu tidak mudah adik-adik ya. Kalian kan kesibukannya kan cuma kuliah. Sementara kalau seperti Pak, kalau tidak bisa memanage waktu, bagaimana menjalani hari-hari? Saya kan harus setelah bekerja ini pulang ke rumah ya. Pulang ke rumah ya dalam keadaan capek segala macam, tapi saya punya pekerjaan juga di rumah adik-adik. Nanti misalnya hari ini saya harus kuliah misalnya ya, seperti kalian juga. Jam 2 saya harus kuliah. Kemudian nanti jemput istri ya, ya. Sampai di rumah kita harus berbagi peran karena kita harus menyiapkan karena ini puasa, kita harus menyiapkan buka ya untuk kepentingan anak-anak juga. Saya itu belanja ya, jadi apa di sepulang nanti. Nah, saya nemanin belanjanya itu. Kadang-kadang request anak misalnya ya, apa yang harus dibeli, kita harus menyiapkan itu. Nanti kita buka bersama di rumah. Kalau ada anak-anak nggak buka bersama sama teman-temannya, pernah berdua aja dari karena kakak sama si adiknya itu punya acara budak-budak sekarang kan. Baru kemudian saya harus mempersiapkan yang lain-lainnya juga adik-adik. Nah itu kan bergulir setiap saat ya. Besoknya juga begitu, harus bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sahur, kemudian harus bekerja lagi, persiapan bekerja, belum lagi kegiatan-kegiatan lain yang menyita waktu. Nah itu dipelajari di manajemen. Ahmad Ridwan, kalau mak santai lah, tapi kalau beban ya, belum ada beban hidup lagi, masih jomblo deh, hanya nak kata pacar kau, tidak. Kemudian kau pikir itu. Nah kalau kau kaki tidak jadi uang, sedih aku nengok masa depan kau cak itu. Lah belajar manajemen sama Pak deh. Bapak kasih contoh, banyak yang bukti, nah, masih juga tidak percaya. Nah akhirnya menjadi yang Pak bilang tadi, kalau tidak mau berubah maka akan tergilas oleh zaman. Maka disebut dalam manajemen itu mau jadi pemenang atau menang. You are the winner or the loser, atau change or die. Nah, itulah pilihannya adik-adik, tidak ada yang lain. Apalagi sekarang kan persaingannya luar biasa. Kalau kemudian tidak disikapi dengan bijak, maka ketika tuntutan sudah mendesak, kalian tidak siap, nah, berarti kalian menjadi the loser atau die. Ya, dan itu dalam arti kalau ada tawaran pegawai tidak masuk, ya teman-teman yang lain masuk, kita lewat ya.
kemudian seharusnya kita jadi pemenang, mendapatkannya kita enggak. Ya. Kalau bersaing misalnya, jangankan urusan kerjaan, untuk mendapatkan jodoh aja tidak pernah menang, kau Ridwan. Mana kau? Kalah terus. Saro hidup kau cak itu. Kalau jadilah the loser ya. Kalau sudah jadi the loser itu, akhirnya bujang tua, bujang lapu. Nah, kalau sudah saya itu kati bahasa anunya itu kati pengambean ya. Kati yang harus bisa dimaknai dalam itu. Coba, ada lah, si kok jadilah kamu bertanya, coba. Sebelum kita tutup. Ayo. Majulah, si kok bertanya jadi. Si kok jadi lama dia tidak tahu sebanyak itu. Banyak yang Pak sudah tampilkan tadi ya. Aku bayar Pak. Mana coba? Siapa? Ani, coba Ani. Coba Ani. Ini, Ya. ini kan masalah memanage waktu Pak. Kan Ya. guru SD ini kebanyakan cuman mengandalkan satu gaji. Nah, dan gaji itu tuh belum tentu besar Pak. Bisa memanage itu kan sering lebih saya itu Pak. Gantung pada gajiku. Oke. Nah, jadi kan tantangan sekarang semakin kompleks ya adik-adik ya. Memang kita punya brand tuh penting ya. Misalnya Hani pengen jadi guru SD. Oke. Nah, kan akan menekuni guru SD itu adik-adik ya. Guru SD itu kan syaratnya yang sudah kita pahami harus sarjana ya. S1 PGSD, kemudian ikut PPG PGSD. Nah, kalau itu terus ditekuni kan memang awal-awalnya tidak menjanjikan hasil nyata ya. Tapi kalau kemudian bisa terlaksanakan bisa, misalnya ikut sertifikasi. Nah, kalau sudah sampai ke tahap seperti itu kan artinya kalian mungkin sudah punya harapan juga. Atau kemudian kalau misalnya peluangnya ada, kalian bisa mengembangkan bakat bisnis misalnya untuk kemudian mendapatkan hasil yang lebih bagus. Ya, jadi separuh waktu untuk brand kalian guru, tapi separuh waktu laginya mungkin untuk mendapatkan hasil lain. Misalnya punya kebun, kalau ada duitnya tidak dipoya-poya kan. Yang jadi masalah sekarang mindset itu adik-adik. Mentang-mentang punya duit besar, nak beli inilah, beli itulah. Akhirnya barang-barang konsumtif, bukan sesuatu yang berguna. Maka Pak contoh ke tadi kawan Pak itu, dia guru SMA, tapi sekarang ngambil S3. Dan dia menjadi guru yang berprestasi. Bayangkan dia bisa menjadi tingkat nasional, ya, bersaing di Indonesia ini. Ya, padahal di daerah. Nah itu kan luar biasa adik-adik. Jelas kalau sudah seperti itu, dia jadi guru kaya. Tak mungkin miskin. Tapi ya prestasi adik-adik. Kalau cuma ngandel ke kemampuan kamu yang model cak ini baik, tidak bisa seperti itu. Jadi waktu itu terbuang sia-sia. Mestinya cak kalian ini sudah sering harus berinteraksi dengan dunia anak-anak ya, mungkin tidak sesekali ya banyak mereferensi melihat apa yang kalian amati di sekitar itu ya. Kalau punya ponaan mungkin menjadi salah satu contoh bagaimana melihat perkembangan keponakan itu ketika dia sekolah. Itu kan tidak bisa muncul tiba-tiba. Passion itu harus ada adik-adik. Ya, makanya Pak bilang tadi, nasib kita ini tidak tahu ke depan itu, tapi merencanakan atau memanage masa depan itu penting. Ya, karena itu kan menjadi catatan kita ke depan itu. Kalau kita nak jadi wong ya tidak ada kita tidak persiapan adik-adik. Kuliah ini kan S1 itu baru basic, dasar. Belum kemudian kamu berharap jadi wong hebat, tidak mungkin itu. Jangan bermimpilah kalian itu. Karena masih ada tantangan yang lebih luas ke depan. Makanya ada S2. S2 juga masih kurang adik-adik. Harus S3. Nah itu yang harus dipikirkan. Kalau Cak Pak begebukan seperti sekarang ini, yo, kamu jingoklah. Amat kata asin. Tidak mungkin Pak berbagi cerita di kamu. Ya kan? Nah itu kan keyakinan betapa ilmu itu memberi kita manfaat yang luar biasa. Ya baik ilmu agama seperti sekarang kita banyak
banyak tahu bahwa dengan berkembangnya medsos ini hanya kita yang dulunya tidak ngerti menjadi ngerti. Kita pilih-pilih baik mana yang memang terkait dengan nilai-nilai yang cocok dengan kita. Ya, bukan yang hoax ya. Kalau yang hoax itu yang membuat kita malah menjadi bodoh ya, mempercayai hal-hal yang berbau bohong kebohongan. Nah, itu adik-adik ya. Jadi harapan Pak misalnya jangan berhenti sampai di sini, harus terus berjuang. Nah, itulah time management itu, manajemen waktu. Makanya kalau kamu lulus tepat waktu, berarti sudah maju selangkah dibanding kawan-kawan yang masih ada teori, yang masih ada urusan skripsi. Nah, itu harus dicapai, jangan sampai lalai. Itu manajemen waktunya, luar biasa. Nah, kalau kemudian kalian saatnya jadi guru, manajemen waktu jadi guru supaya kemudian tidak menghabiskan waktu sia-sia, ya apa yang menjadi sebab guru juga bisa kaya. Nah, itu diikuti adik-adik. Kok online bisa kita tidak bisa, padahal profesinya sama. Ya. Jadi balik lagi seperti yang teori tadi, akhirnya kita mengupgrade diri, itulah yang paling penting. Bagaimana manajemen itu bisa berkembang karena setiap saat berubah adik-adik. Nah, perubahan inilah yang tidak pernah bisa dihentikan. Zaman kalian kaget, anak-anak SD mungkinlah seperti ini, megangi laptop, megangi ya benda-benda canggih ya, apalagi di metaverse itu. Metaverse sudah tahu? Nah, jadi kita kaget bisa ke Ka'bah adik-adik tanpa harus datang ke Mekah di metaverse itu. Ya, kita menjadi manusia di dunia maya. Nah, bayangkanlah kamu, kita jadi uang di dunia maya. Nah, kita bisa menjelajahi dunia ini tanpa harus ke sana. Itulah dunia metaverse ini. Ya. Seperti kamulah, kamu tidak ke toko, tapi bisa mesen barang. Nah, itu contohnya. Ya, itu yang sekarang terjadi. Jadi kalau kamu tidak mengupgrade diri, ya agak susah. Nah, itulah adik-adik yang ingin saya sampaikan hari ini, karena waktunya juga ya, kita udah cukup lumayan lama di online ini. Tapi intinya apa yang sudah disampaikan oleh orang-orang tadi itu menjadi catatan ya, bahwa ilmu manajemen itu terus berkembang ya, bahwa suatu saat perannya ada di kalian ya, yakini saja bahwa mungkin ada peran-peran yang akan kalian dapatkan di kemudian hari. Minimal kalau kalian tamat S1, kalian bekerja tidak jadi guru dan bekerja di perusahaan, maka jabatan yang cocok untuk Anda adalah supervisor. Bukan jadi non-manajemen, bukan jadi karyawan ya. Nah, supervisor ini yang kemudian akan berkembang ya. Kalau kalian lihat bagaimana orang-orang bisa survive dan eksis, itu karena mereka sudah tahu betul bahwa ilmu yang didapatkan di bangku kuliah itu berguna untuk meningkatkan karir. Kalau sudah sampai ke tahap itu, insya Allah lah kalian akan terus menjadi keinginan-keinginan yang selama ini menjadi hanya sekedar mimpi, bisa menjadi terwujud. Sama seperti Pak juga punya mimpi. Ya, alhamdulillah sebagian mimpi Pak sudah terwujud. Ya, coba kalau Pak tidak sekolah, Pak tidak ada kuliah, ya mimpi terus. Tidak, kapan lagi menikmati nikmatnya ngirup cuko deh. Kalau mimpi, ya tetap mimpi ya, tidak terasa iwaknya. Ya, oke adik-adik, itu saja ya. Mudah-mudahan hari ini ada pencerahan baru ya. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you. Ya, sampai ketemu lagi. Bye bye. Baik, Pak. Kalian ya. Oke, kita tutup.